Teman-teman jangan mengaku sudah paham tentang pengetahuan A atau pengetahuan B dan mengatakan ini benar, ini salah, sebelum memahami konsep berikut ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi semua, sampai jumpa di channel Ngohwah Club, yaitu channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Teman-teman ngopi sekalian, teman-teman jangan mengaku sudah paham tentang pengetahuan A atau pengetahuan B dan mengatakan ini benar, ini salah, sebelum memahami konsep berikut ini, yaitu konsep tentang epistemologi. Epistemologi ini adalah, kalau dalam bahasa yang sederhana, adalah ilmunya ilmu gitu. Jadi ilmu pun itu ada ilmunya. Pemahaman ini menjadi sangat penting dan relevan ketika kita mendapati pada kehidupan kita saat ini. Misalnya baru-baru ini viral, seorang ustadz mengomentari perjuangan saudara kita di Palestina, tetapi dengan perspektif teologis. Dia mengatakan bahwa saudara-saudara kita itu di Palestina, amaliyahnya, akidahnya itu belum mengikuti metode tertentu sehingga dia masih mendapatkan kekalahan dan penjajahan dari musuh-musuh yang dalam tanda kutip musuh-musuh Allah. Perspektif ini tentunya akan problematik ketika posisinya dibalik. Dalam pengertian ada realitas lain yang menjelaskan, yang juga bisa kita katakan bahkan lebih parah dari kondisinya ya, secara manhaj dalam tanda kutip. Dia dalam tanda kutip tidak mengikuti manhaj tertentu, tetapi pada faktanya dia tidak dijajah, dia tidak diserang, bahkan secara kehidupan ekonomi dia baik-baik saja, secara kehidupan sosial pun demikian. Itu kan artinya cara pandang dia itu ada hal yang kurang tepat, sehingga ketika sudut pandang itu dibalik kepada realitas yang sama, tetapi kondisinya menghasilkan kondisi yang berbeda, ini ada sesuatu yang kurang baik. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya ada seorang ustadz yang menghukumi dalam tanda kutip tidak benar, bahkan dalam tanda kutip syirik, kepada orang yang meyakini proses terjadinya hujan itu diawali dengan terjadinya penguapan, air-air yang ada di bumi ini menguap, baik yang ada di permukaan laut, di danau, di sungai, bahkan di daun-daun kemudian menguap setelah terjadi penguapan. Dan ini kita tahu kan, kita belajar bahwa ini adalah proses terjadinya hujan dari perspektif ilmiah. Dan ketika ada orang yang memahami seperti ini, itu dikatakan ini adalah pemahaman yang salah. Hujan itu adalah dalam pemahaman mereka atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika tidak memahami seperti itu dianggap pemahaman yang salah. Nah, kita kan terjadi sebuah confuse atau kebingungan di dalam pemikiran kita. Di satu sisi judgment itu memang ada legitimasinya, yaitu dari ayat-ayat kauliyah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi di sisi lain, secara faktual, secara realitas, atau secara ayat-ayat kauniyah, orang yang menganalisa proses terjadinya hujan itu memang demikian adanya. Tetapi apakah dengan memahami seperti itu kita menjadi syirik? Akidah kita menjadi bersalah? Tentu kan di sini letak permasalahannya. Itu satu hal. Dari perspektif lain misalnya, ada orang yang dia secara
ritual itu rajin melaksanakan sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, secara ibadah ritual bisa dikatakan sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain, untuk hal-hal yang sifatnya ibadah sosial, dia sangat banyak mendapatkan catatan dari tetangga-tetangganya. Jadi seolah-olah antara ibadah ritual terputus, tidak ada rembesannya, tidak ada hubungannya dengan ibadah sosial. Ini kan seolah-olah dari realitas ini kemudian ada orang yang menyimpulkan lebih baik secara ibadah sosial walaupun secara ibadah ritual dalam tanda kutip tidak begitu baik. Ini kan artinya ada dikotomi. Nah, dalam kondisi seperti inilah kita bisa membedah pemahaman ini dengan pisau analisa yang sangat mudah dengan memahami epistemologi ilmu. Dan kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Untuk teman ngopi semua diharapkan bisa menonton lebih lanjut pembahasan ini pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.